Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi baqiyati Sya'ban wa ballighna Ramadan bisihhatin wa afiyah wa ta'atin wa a'malin salihah birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahmakumullah. Malam ini merupakan malam Kamis terakhir dari bulan Sya'ban, ya. Insyaallah malam Kamis depan kita sudah berada di bulan Ramadan, ya. Semoga Allah takdirkan kita semua, ya. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, hakikat menyambut Ramadan itu intinya kepada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangankan berada di bulan Ramadan, ya, bahwa besok Allah takdirkan kita masih hidup atau tidak pun Allah katakan kamu nggak tahu. Di akhir surat Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Jadi ini penting apa yang diungkapkan para ulama, bahwa ketika kamu menyambut Ramadan, senang dengan Ramadan, yang disenangi apanya? Ya. Kalau ahlud dunya, ya kan senangnya ahlud dunya karena peluang bisnis, ya. Berapa toko tertentu sudah merapatkan, ya, toko-toko kue, toko-toko, ya, sudah merapatkan, sudah rapat, ya, menjual parcel, ya. Yang bagian parcel merasa bahagia sebentar lagi panen, yang jual kue-kue kering semua, ya, merasa akan panen, ya. Ya, berbagai macam ahlud dunya akan panen, ya. Nah, semoga Allah memilih kita ahlul akhirah, ya. Ya, mau bahagia pakai apa, ya? Ya, pebisnis bukan, ya. Apa yang juga panen adalah transportasi, pengusaha transportasi juga bukan, bis terutama pesawat, ya, kereta itu, ya, sebulan sebelum Idul Fitri atau 2 bulan sebelum Idul Fitri orang sudah rame-rame memesan. Jadi ahlud dunya melihat Ramadan ini karena peluang bisnis, ya. Nah, ahlul akhirah ini bisnis enggak, ya. Kalau akhirah juga enggak, maka itulah yang disebut dengan khasirat dunya wal akhirah, ya. Ya, saya ingin malam terakhir ini sebagai tarhib kita di bulan Ramadan, ya. Jadi gembira kita dengan Ramadan ini harus karena kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan kesempatan, ya,
Ya kalau sekedar kenikmatan karena THR, berapa sih THR ya? Ya, ya. Nggak signifikan, tapi kalau nikmatnya nikmat, tapi kalau difahami sebuah kenikmatan dari Allah, ya, di mana kita hidup, dari hidup kita bisa menginvestasikan sebagai kehidupan akhirat kita, ya, maka itulah bergembira dengan Ramadan, ya, dengan gembira yang sesuai, yang diridhai oleh Allah, ya, atau mirip seperti Yunus, ayat surat Yunus 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sudah seharusnya orang beriman itu berbahagia karena karunia dan rahmat Allah, ya, yang melimpah di bulan Ramadan ini, melebihi bahagianya orang yang di bulan Ramadan ini, ya, ada yang mendapatkan mungkin 1M, 2M dan seterusnya, ya. Bahkan bila perlu ada yang dapat 1 triliun, itu Allah katakan masih lebih besar nilainya dari bifadlillahi wa birahmatihi, ya. Karena kata mimma yajma'un itu memang memfokus kepada pengertian harta, ya. Semua kata jamaah dalam Al-Quran, ya, fokus kepada harta, ya. Ya. Alladzi jama'a mala wa 'addada, ya, wa jama'a fa'au'a, ya. Maka ketika Allah mengatakan khairum mimma yajma'un, bahwa bahagia kita dengan Ramadan ini harus melebihi bahagianya ahlul akhirah, ya. Bahkan ahlul dunia yang sudah dapat hidayah, ya, atau istilahnya hijrah, ya, atau sudah merasakan kecilnya, ya, nikmat keduniaan, ya, sebagian sudah menyesal, ya. Apalah artinya saya nanti, ya, selesai Ramadan dapat sekian ratus juta, dapat sekian M, saya nggak dapat tilawah Quran, saya nggak dapat qiyam, saya nggak dapat tahajud, nggak dapat ini, cuma dapat siam aja sama salat wajib, ya. Selainnya sibuk terus untuk, ya, kehidupan dunia, karena tahu ini merupakan, ya, panennya ahlud dunia, ya. Ya kalau orang kafir, ya, seperti itu ya wajar, tapi orang beriman, ya, sangat disayangkan, ya. Terkait dengan ahlud dunia juga penting, ya, tetap waspada terhadap produk-produk dari Zionis Israel, ya. Yang biasa berkembang adalah, ya, kurma, ya, kurma mejol itu dari Israel, luar biasa, ya. Ya, kabarnya di dunia menguasai 60% pasar, ya. Maka sebagaimana produk-produk lain terasa dampaknya, ya, maka Ramadan harus bisa dikuatkan lagi nih, ya, dampak boikot, ya, terutama produk-produk yang sifatnya kemasan kurma, ya. Termasuk yang meledak di Ramadan ini adalah sirup, ya. Ya nggak apa-apa, karena dalam rangka perang saya sebut sirup marjan itu, ya, produk Israel katanya, ya. Ya. Apalagi yang paham kesehatan udah nggak zamannya lah, ya. Minum apa manis-manis, ini manis, ya, kuenya manis, ya, cukup dari kurma madu sudahlah, ya. Sirup itu, sirup apapun mereknya udah stop, ya. Itu juga merupakan salah satu bukti bahwa Ramadan bagi kita adalah syahrul akhirah, ya. Apa ada istilah syahrul muasah, ya, bulan kepedulian, ya.
memboikot itu kepedulian terhadap Filistin, kepedulian pasif gitu ya. Kalau pasif aja kamu nggak mau, di mana imanmu ya? Sekedar jangan beli ayam ini, ayam apa itu ya, yang McD, yang KFC, apa sih susahnya? Jangan beli ya, karena di negeri ini masih ada ya, walaupun sudah sepi tapi masih ada ya. Di beberapa gerai di spanduk, pasang spanduk gede-gede bahwa McD telah telah menyumbang Palestina lewat Basnas 1,5 M ya. Ya, ini semua harus diwaspadai ya. Kadang-kadang kaum muslimin seharusnya malu lah sama di negeri-negeri kafir, itu boikotnya itu luar biasa lah ya. Boikotnya itu di sebuah ya film ya, di sebuah video ya, bagaimana ya gerainya itu di kotor-kotori pakai rumput-rumput kering, rumput-rumput yang dari kandang sapi, kumpulin taruh biar orang nggak tertarik untuk ya, masuk ke dalamnya ya. Ya, luar biasa pembelaannya ya. Maka jika kaum muslimin tidak luar biasa, kita harus khawatir ya, terjadinya wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu nggak mau bela kaum muslimin di Filistin, Allah Maha Kuasa kok ya, menghadirkan umat lain yang bisa membela Filistin ya, bahkan lebih baik daripada kalian ya. Kalian baru boikot makanan, produk yang lain, produk sabun cuci, odol dan seterusnya, baru beberapa bulan aja udah ngeluh, aduh rindu. Sementara orang kafir di sana ya sampai saat ini masih terus mengajak manusia memboikot ya Zionis. Ini seharusnya menjadi pelajaran dengan tadzkirah ayat ini akhir surat Muhammad, tsumma la yakunu amsalakum ya. Kamu nggak mau, akhirnya nggak dipilih oleh Allah menjadi ya, pembela orang-orang beriman ya, yang jika dilakukan oleh orang beriman bobotnya di sisi Allah lebih besar ya dibanding dilakukan oleh orang kafir. Tapi bisa jadi orang kafir yang tidak mendapat penghargaan khusus dari Allah ya, tapi bisa lebih baik, tsumma la yakunu amsalakum, nggak kayak kalian ya, boikot baru 2 bulan 3 bulan ngeluh ya, itu kan juga rindu sama rasa ayamnya dan seterusnya ya. Ini betul-betul ya keimanan yang dikalahkan dengan syahwat ya. Jadi siapa yang ya menyambut Ramadan ini sebagai peluang syukur atas nikmat Allah ya, syukur ya, maka syukur itu selalu identik dengan amal-amal soleh yang banyak ya. Saat Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ngapain ya Rasulullah ya qiyamul lail sampai selama ini, kamu itu kan sudah banyak pahalanya, udah diampuni, udah ahli surga, kok masih begini ya, jawabnya afala akunu abdan syakura ya, aku kepingin dong menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah ya. Intinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah beri label kepada Nabi Nuh dengan istilah abdan syakura, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura ya. Ini ayat ketiga daripada surat Al-Isra ya. Jadi kalau dihubungkan dengan Filistin, dengan Al-Aqsa, tunjukkan rasa syukurmu dengan sadar Al-Aqsa, peduli Al-Aqsa, bahkan terlibat Al-Aqsa ya. Khusus yang di Jabodetabek ya, insyaallah hari Ahad ya, niatkan untuk hadir
di Dubes ya, kedutaan besar USA ya, yang semoga Allah terima sebagai kepedulian kita terhadap Al-Aqsa. Ya. Ya walaupun kita harus waspada juga ya, ada sebagian kaum muslimin ya dari gregetannya kalau ada orang menyanyiakan Ramadan sampai berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau ada kaum muslimin nggak merasa bahagia dengan Ramadan ya, maka ya sebagian kaum muslimin yang tidak bertanggung jawab, tentu ini kisah zaman dahulu ya, kisah di zaman tabi'in, dia bikin hadis maudhu ya. Kaum muslimin yang tidak biasa selektif dalam hadis, main qala rasul saja ya. Apa yang sering kita dengar, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran ya. Kelihatannya keren ya. Siapa yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka ya. Secara makna bisalah diambil dari Al-Quran seperti ini bisa ya, diambil dari hadits sahih bisa, tapi diambil dari nas ini ya, maka secara ilmu hadis ya adalah hadis maudhu', hadis palsu ya. Maka kita harus meninggalkan ya, minimal harus tahu ya, jangan ikut-ikutan qala rasul walaupun cuma yang artinya, jangan ya, apalagi pakai nasnya ya. Walaupun memang penting ya menjadikan Ramadan bulan yang membahagiakan karena ya peluang-peluang ketaatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah rahimakumullah ya, karena ini akhir daripada bulan Sya'ban, Kamis ya, maka kita Riyadhus Shalihinnya ingin membaca hadis-hadis yang ditampilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ya, yang memang bab wujubi siyami Ramadan wa bayani fadli siyam wa ma yata'allaqu bihi ya. Memang Imam An-Nawawi ini atau Riyadhus Shalihin ini kalau mau dibuat jilid, ada jilid 1, jilid 2 ya. Sebagian sudah diistihadkan oleh seperti itu oleh para ulama, walaupun aslinya 1 jilid ya. Tapi kalau mau dibuat jilid 1 ya, maka Riyadhus Shalihin itu terkait dengan a'mal qalbiyah ya. Amal-amal yang sifatnya hati, ikhlas, tawakal ya. Kemudian jilid yang kedua a'mal ya jasadiyah ya. Amal yang sifatnya fisik ya, puasa, berjihad, berinfak, beriktikaf, merawat rumah tangga ya. Apakah yang suami sayang istri, yang istri taat suami, itu semuanya adanya di jilid kedua ya. Walaupun sebagian itu walaupun aktivitas fisik tapi kan juga perlu ikhlas ya. Iya, tapi fokusnya beda ya. Jadi kalau misalnya di jilid pertama, bab pertama itu ikhlas kan. Ikhlas disebut amal qalbiyah, salah satu amal hati. Ya karena amal hati maka dia masuk dalam seluruh aktivitas apa saja. Ya. Yang berjihad harus ikhlas, yang sholat harus ikhlas, yang puasa harus ikhlas, semua harus ikhlas. Ya. Tapi ketika kita bicara masalah siyam ya, maka salah satunya memang ikhlas ya.
Jadi ya ya tentu ketika amal-amalnya bersifat jasadiyah, fisik ya, maka otomatis harus juga melibatkan amal qalbiyah ya, amal-amal hati apakah ikhlas ataupun sabar ya. Ya secukupnya waktu kita baca hadis pertama dari Riyadhus Shalihin terkait dengan bab puasa ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Qala Allah azza wa jal kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi ya. Allah berfirman, berarti ini hadits qudsi ya. Ya, kullu amal ibni Adam, seluruh amal manusia, anak cucu Adam itu ya untuk manusia itu sendiri ya. Artinya bisa terukur gitu ya ya. Ibaratnya tilawah Quran bisa terukur berapa juz, berapa surat udah hatam ya. Illa siyam, kecuali siyam ya nggak ada ukurannya ya. Pahala siyam itu per apa sih, per menit apa per jam, nggak ada ya. Jadi semuanya akan dibalas oleh Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi ya ya ya, nggak apa-apa ya dibahas sedikit ya. Ya sebagian bertanya apakah hadis ini dalam penjelasannya bisa disebut ya, yang penting kalau sudah puasa ya udah ya, itu udah segala-galanya, ngapain lagi pakai baca Quran, pakai siam dan seterusnya. Kan di sini dikatakan ya kullu amal ibnu adam lahu illa siyam wa ana ajzi bi ya. Kenapa masih ribut? Ayo qiyam, ayo ini, ayo itu ya. Maka memang memahami nas itu nggak bisa terpisah dari nas yang lain ya, baik Quran maupun sunnah ya. Jadi kalau memang hadis ini baru salah satunya ya, hadis lain kan mengatakan man qama ramadhana, berarti harus qiyam ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ya. Atau kalau pakai Al-Qur'an 183 wajib puasa, 184 wajib mengetahui hukum-hukumnya, 185 wajib atau harus diselingi dengan interaksi dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. 186 pentingnya banyak ibadah, banyak doa ya. 187 peduli dengan keluarga atau komitmen dengan keluarga ya. Semakin solid dengan keluarga ya. Itu pemahaman tadabburnya seperti itu ya. Kalau walaupun ayatnya itu lebih kepada nggak apa-apa suami istri kalau malam berhubungan ya. Ya. Tapi secara tadabbur ya ini harus difahami, itu kan fikih ya. Fikihnya mengatakan ya kalau malam nggak apa-apa ya suami istri berhubungan ya. Tapi secara tadabbur harus dipahami ya. Ya apalagi kalau dalam kitab-kitab sunnah ya, bab berhubungan suami istri itu bisa jadi satu tema khusus ya. Ya salah satunya ya yang paling diapresiasi oleh Rasulullah dalam kegiatan suami istri ini bahwa keduanya betul-betul komitmen dengan syariat Allah ya. Suami istri ya yang melaksanakan ya, kegiatan suami istri ini berarti keduanya menunjukkan rasa takutnya kepada Allah ya,
sehingga suami maunya yang halal, istri maunya yang halal. Ya. Walaupun Masya Allah usia pernikahannya udah 20, udah 30, udah 40, ya. Kalau masih ada komitmen dengan yang halal, ya, maka nggak ada istilah nyari yang baru tapi yang diharamkan oleh Allah, ya. Nyari selingan yang diharamkan oleh Allah, ya. Ya, akidahnya mengatakan bagaimanapun yang halal itu, ya, ya tidak saja berpahala di sisi Allah, itulah yang lebih menenteramkan hati, ya. Ya. Memang kata orang ada variasi, ada yang baru, ya. Tapi kalau tidak dengan tinjauan keimanan, ya, seakan-akan kalau yang halal itu apa enaknya, kalau yang haram ini justru yang enak, ya itu yang nggak boleh terjadi oleh tarbiyah Syam, ya. Karena Allah tidak menginginkan, ya, hubungan suami istri itu semata-mata masalah hawa nafsu, masalah hubungan, masalah kebutuhan biologis, ya. Tapi itu salah satu penegakan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga orang beriman, ya, buat apapun, ya, seperti yang dijelaskan dalam kisah surat Yusuf, ya, apapun luar biasanya, gratis, halal, istri raja, ya pastilah istri raja lah, nggak mungkin ala kulli hal, ya, pasti punya daya tarik yang luar biasa. Tapi ketika itu suatu haram, ya, nggak mungkin bisa ternikmati oleh orang beriman. Qala ma'adzallah, ya, innahu rabbi ahsana mathwaya, ya. Qala ma'adzallah, ya, ya. Mendingan saya di penjara kalau harus berbuat dosa begini, ya, mendingan saya harus berada di dalam istilahnya dalam tanda kutip kesengsaraan duniawi seperti di penjara. Nggak enak main di penjara, tapi di penjara itu nggak ada apa-apanya dibanding kamu harus terjerumus dalam dosa besar, ya. Itu yang dimaksud oleh Nabi Yusuf. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, ya. Jadi hadits qudsi ini, ya, nggak mungkin berdiri sendiri. Ngapain sih ribut-ribut? Ayo siam, ayo tilawah macam-macam, ya. Ya, kalau kamu sendirian ya begitu, ya. Nah, yang Allah inginkan hadits ini menjadi energi untuk ibadah-ibadah yang lain, ya. Terutama energi wasyamu junnatun, ya. Puasa itu tameng, ya. Karena kamu sudah ditolong oleh Allah, ya, ya, dengan apa? Dengan dibukanya semua pintu surga, dikuncinya semua pintu neraka, diikatlah semua setan-setan yang menggoda manusia, ya. Sufidatus syayatin wa maradatul jin, ya, dan seterusnya, ya. Jadi maka pemahaman fikih ataupun ruhiyatus siyam, rohaniyatus siyam, maka siyam itu harus bisa menjadi junnah, ya. Kalau perang zaman dahulu itu supaya nggak ditebas pedang, supaya nggak kena panah, itu kan tangan kirinya megang junnah, perisai, ya. Tangan kanannya megang senjata, ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth, ya. Maka siapa yang berpuasa, ya, harus tertamengi oleh, ya, syahwat lidahnya, ya. Misalnya omongan kotor, ya. Karena itu pentingnya tilawah supaya tidak ada kesempatan lidahnya untuk, ya, berbuat jelek, ya. Begitu juga tidak ada kesempatan, ya,
yaskhab ya, yaskhab ya, obrolan-obrolan, omongan-omongan yang tidak penting ya. Wa man sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim ya. Intinya jika di bulan Ramadan ada sesuatu yang memicu konflik, maka hendaklah orang beriman menahan diri. Maaf, saya lagi puasa. Adalah kembalikan kepada Allah ya, yang nyuruh ya, tahan dulu, jangan berkonflik kan Allah ya. Sehingga mungkin Anda di pihak yang dirugikan ya, tapi karena demi ketaatan kepada Allah ya udahlah, disabar-sabarin misalnya, ataupun kalaupun harus menggugat misalnya ya tetap dengan cara yang baik, tidak yarfuth, tidak yaskhab ya, ngomong kotor ya, nada keras atau istilah anak-anak itu ngegas ya, itu harus dihindari ya. Ini yang masih sering terjadi di jalan ya, ketabrak, keserempet ya, lecet ya, itu ngamuknya udah ya kayak dirugikan luar biasa ya. Walladzi nafsu biyadihi Muhammadin, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski ya. Demi Allah, di mana Muhammad ada di tangannya ya, sungguhnya bau mulut orang berpuasa itu lebih ya lebih wangi ya di sisi Allah dari parfum yang paling mahal. Apa aja lah ya, biasanya di Perancis itu, di Paris itu, orang Indonesia itu paling rajin ngantri parfum ya, dibelan-belani karena memang walaupun mahal ya katanya terbaik sedunia ya. Tapi Allah katakan di hadis ini ya, bau mulutnya ya, itu lebih baik daripada parfum yang termahal ya, apapun atau dimanapun ya. Tapi kalau dicek memang benar ya, nggak mungkin lah ya buru-buru ngecek gitu ya, bayangin aja udah orang nggak mungkin lah dari mana atyab ya. Jadi ngapain Rasulullah ngomong begini ya, sesung demi Allah bau mulut orang puasa lebih wangi daripada parfum yang termahal dan menrihil misk. Kenyataannya enggak kok ya. Jangan membuktikan, bayangin aja udah yakin nggak mungkin ini ya. Jadi apa maunya Rasulullah kalau begini ya? Jadilah orang beriman ya, yang tidak hanya memiliki standar keduniaan ya, tapi milikilah standar apa istilahnya ya, standar Rabbani ya, apa yang disebut dengan mizan Rabbani, mizan Qur'ani, mizan Nabawi ya. Jangan maunya mizan duniawi aja ya. Misalnya apa misalnya ya, kalau mizan duniawi, orang yang paling kaya itu yang paling banyak duitnya ya. Tapi mizan Rabbani enggak, yang paling kaya hatinya ya. Maka Rasulullah mengatakan laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi ya. Orang paling kuat siapa? Wah, orang yang apakah menang tarung ya juara tarung. Rasulullah enggak, yang paling kuat itu yang paling mampu menahan marah ya, yang paling kuat dalam menghadapi suatu musibah yang berat ya. Sehingga kalau kita kembali kepada kaum muslimin di Filistin, mereka layak disebut orang yang paling kuat ya.
laisa syadidu bisur'ah katanya ya. Kekuatan itu bukan karena kamu kuat membanting orang ya, ya. Walakinna syadid, orang yang paling kuat itu yang paling mampu menahan amarah ya. Berarti sabar ya. Ya. Ya, paling kuat ya di hadis lain, yang paling kuat saat mendapat musibah yang sangat menyedihkan. Banyaklah macam-macam ya. Siapa orang yang ukuran orang yang bangkrut, ya udah nggak punya apa-apa. Rasulullah mengatakan enggak. Ini ada mizan rabbani ya, mizan rabbani. Orang bangkrut itu orang yang ya nanti di akhirat ya amal-amalnya itu habis digugat oleh manusia ya. Ya Allah, ini dulu pernah membunuh atau pernah menipu saya, ini semua buat akhirnya ya boro-boro dia bisa kuat membayar dengan pahalanya, karena pahalanya udah habis karena banyaknya orang menggugat pada dia, akhirnya dosa penggugat itulah yang diberikan ya. Jadi pentingnya mizan rabbani ya. Maka betapa pentingnya mikyas atau kata mizan dalam Al-Quran itu sampai Allah mengungkapkan 3 kali ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Apaan sih diulang-ulang ya? Ya karena Allah menginginkan ya. 3 kata mizan di sini beda semua maksudnya ya. Semua artinya timbangan. Yang pertama maunya Allah timbangan syar'i, timbangan rabbani ya, standar rabbani ya. Yang kedua standar akli ya. Menurut akal sehat, dan akal itu akan sehat kalau ikut ke syariat, ikut ke wahyu ya. Kemudian gabungan akal sehat dan akal dan standar wahyu akan menghasilkan ya ramah buat manusia, bawaannya tidak ingin menyakiti manusia, merugikan manusia ya. Ya. Wabil khusus bagi kaum muslimin yang sedang berjuang di jalan Allah ya. Ya, kalau pakai ukuran mizan aklun nas khususnya ya, maka kaum muslimin di Filistin itu udah kalah ya. Ya. Ini udah sekian 30.000 terbunuh, semua tanah hancur ya. Ya, semua gedung, rumah semua hancur, masjid hancur ya. Tapi orang beriman nggak cukup mizannya pakai mizan duniawi ya. Ya. Dalam seperti itu mereka masih taat kepada Allah ya, nggak tunduk kepada kemauan Yahudi. Itulah mizan syar'i, mizan rabbani yang sungguhnya ya. Ya. Yang sholat masih sholat, yang baca Quran masih baca Quran, yang sebentar lagi mau Ramadan siap-siap berpuasa dan seterusnya ya. Padahal yang diinginkan oleh Yahudi itu, mereka itu kemudian ya tunduk, ya udahlah saya jadi budak-budakmu aja, suruh apa juga saya kerjain ya. Ya, tapi itu tidak dilakukan ya. Ya, ibarat seperti kehidupan para ulama dari zaman dulu sampai sekarang, karena keimanannya, karena fikrahnya mereka disiksa dalam penjara ya, tapi tidak pernah nyerah ya. Ya, di sini terjadi penyiksaan massal ya, dilakukan ini, lakukan itu ya, tapi tetap aja beriman, tetap aja mau berjihad ya. Maka itulah yang disebut dengan ya kemenangan dengan mizan rabbani, termasuk yang di negeri ini ya. Ya, kalau kemudian Allah takdirkan lain ya,
bukan presiden yang diinginkan, ya ternyata presiden lain, ya presiden apa yang disebut dengan presiden Ruwaibidah, ya yang tidak memiliki ya, nilai-nilai keimanan yang pantas untuk menjadi pemimpin, ya. Kalau sekedar pemimpin rumah tangga aja harus begini, ini gimana pemimpin kepala negara dengan kondisi yang ada, ya. Maka tidak kemudian memahaminya sebagai kekalahan, ya. Kalau pakai mizan akli, mizan duniawi ini kalah, ya. Tapi mizan Rabbani, ya, selama kaum musliminnya masih teguh, tidak putus asa, masih terus berjuang, apalagi yang punya kemampuan ngelawan, ya, mempersiapkan semua gugatan ke MK, ya, maka insya Allah tidak bisa disebut sebagai kekalahan, ya. Kalau diukur secara tinjauan Rabbani, ya. Beginilah cara Rasulullah mengajari kita, ya. Jadi jangan semuanya diukur apa adanya. Wah, ya. Kalau apa adanya ya bau mulut orang puasa, ya dari mana disebut athyab, ya. Tapi ini masalah mizan Rabbani di sisi Allah. Kan Allah katakan athyabu indallah, ya. Penting hidup ini harus diukur dengan indallah, ya. Dulu Abu Jahal dan orang-orangnya sering menyebut para sahabat itu sengsara amat ya hidupnya, ya. Subuh bangun, ya, nanti zuhur sholat lagi, nanti asar sholat lagi, ya. Itu ukuran manusia, ya. Tapi di sisi Allah kehidupan itu justru menguntungkan buat manusia, ya. Kemudian dilanjutkan dalam hadits qudsi ini, lis-shaimi farhatan, bagi orang beriman itu dua kebahagiaan, yafrahuhuma, ya. Idza aftara fariha, apabila berbuka puasa, ya, dia bahagia. Apabila dia berjumpa dengan Allah, dia bahagia, ya. Jadi ada dua kebahagiaan, bahagia karena saat berbuka, ya. Di sini kembali, ya, perlu dievaluasi bahagia Rabbani apa bahagia insani, ya. Kalau bahagia insani, ya karena udah lapar tiba-tiba, ya, ada makanan, ada minuman, semua bahagia, itu bahagia insani, ya. Tapi harus dirasakan bahagia Rabbani. Bahagia Rabbani, ya, adalah la haula wala quwata illa billah, ya. Kalau bukan Allah yang beri kekuatan kepada saya, ya, mana kuat saya bisa puasa sehari, apalagi kalau sudah nanti sepekan, apalagi kalau sudah 10 hari, udah akhir Ramadan, sepanjang Ramadan bisa puasa semua, ya. Alangkah besarnya pertolongan Allah terhadap dirinya, ya. Jadi bahagianya bukan karena bukanya itu sendiri, tapi sadar adanya pertolongan Allah, ya. Hatta juga kalau melihat, ya, saya kira nggak hanya di Jakarta, ya, warung-warung yang dikeredongin, ya, yang dikasih selimut, ya, cuma kelihatan kakinya doang, ya. Maka bagi orang beriman, ya, selain mengingkari itu juga bisa farihah, ya. Farihahnya bukan, ya Allah, kok masih ya ada di Ramadan orang nggak mau berpuasa, ya. Sementara alhamdulillah Allah tolong saya berpuasa, ya. Bagaimana kalau diri saya seperti orang-orang itu karena nggak ditolong oleh Allah, ya. Rasanya puasa sebentaran doang, ya.
dari jam 5 sampai jam 6 enggak kuat. Padahal saudara-saudara kita di Eropa Timur sana umumnya ya sebetulnya di Rusia puasanya bisa sampai 18 jam ya. Nah, mereka karena pertolongan Allah biasa-biasa aja ya. Kata teman-teman yang puasa di sana perasaan baru buka ya, baru buka maghrib ya. 2 jam lagi udah siap-siap sahur ya. Karena memang malamnya pendek, siangnya panjang ya. Tapi kalau dapat pertolongan dari Allah ya, hampir semua kaum muslimin di negeri-negeri yang malamnya sangat pendek, siangnya sangat panjang ya puasa aja ya. Di negeri tropis seperti ini yang semuanya normal ya, bahkan dari buka ya bisa qiyam, bisa nyantai-nyantai, setelah itu ngemil-ngemil, bisa tidur 2-3 jam, bangun lagi sahur ya. Ini jauh lebih enak ya. Jadi farihanya saat berbuka ya, nomor 1 karena pertolongan Allah ya. Jadi kalau karena pertolongan Allah ya, maka insya Allah ya, pokoknya selama di meja makannya masih ada makanan, insya Allah jadi fariha karena disyukuri ya. Kalau nggak disyukuri ya, maka makanan pun dikomenin ya. Kok gini doang ya, ininya mana, itunya mana ya. Itu menunjukkan ya, farihanya bukan karena pertolongan Allah, tapi farihanya lebih karena ya makanan atau minuman yang tersedia ya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Nanti kebahagiaan berikutnya adalah bahagia karena ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Mental seperti ini sebetulnya oleh Rasulullah sudah ditanamkan kepada orang beriman ya, ya. Harus rasa bahagia itu dalam semua amal soleh ya. Man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min ya. Ini penting ini ya, kata bahagia ini ya, itu ya, ya saya kira saya ataupun jamaah ikut merasakan ya, rasa bahagia itu mengurangi ya, mengurangi beban mujahadah ya. Baca Quran tuh capek, murojaah tuh capek ya. Tapi kalau ada sekian persen ya, bahagia, alhamdulillah ya. Orang lain yang kepingin begini banyak tapi nggak bisa ya. Saya oleh Allah diberi kemampuan ya, ya. Yang kepingin tarawih itu banyak ya, tapi ya nggak semua orang punya kekuatan. Saya oleh Allah diberi kekuatan ya. Betul nih tarawih lama banget misalnya ya, tapi kalau ada bahagia indah insyaallah ya, ya. Jadi yang tarawih, yang zikir ya apapun, kalau dihadirkan rasa bahagia ya, yang aktif dalam kegiatan-kegiatan dakwah ya, ya jadi panitia ini, dapat tugas itu dan seterusnya ya. Kalau dipikirin sekedar capeknya, lamanya ya, memang ya, jiwa manusia ya, berontak ya. Kok saya melulu yang ditugaskan tapi kalau diingat ya bahwa enggak semua manusia loh dapat pertolongan oleh Allah, siap melakukan amal soleh A, amal soleh B ya, kamu oleh Allah diberi kesempatan ya. Tidakkah seharusnya kamu bahagia? Makanya Rasulullah mengatakan, man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang berbahagia karena amal-amal solehnya, berarti dia beriman. Wa man sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang sedih karena kejelekan-kejelekannya
Bahkan tidak hanya kejelekannya, amal-amal yang ditinggalkan pun ya itu ya kalau dirasakan sedihnya, insya Allah Allah tolong ya. Seharusnya kalau Jumat itu ya baca sholawat, ya baca Al-Kahfi, ya datang ke masjid lebih awal ya, dan berbagai macam sunnah yang ada ya. Tapi yang dilaksanakan hanya salat Jumat saja ya. Seharusnya saathu sayyiatuhu ya. Seharusnya ini menjadi kesedihan, ya Allah, Al-Kahfi enggak terbaca, sholat berangkat ke masjid ya, menjelang imam naik atau imam sudah sedang khutbah, itu semua menghilangkan amal-amal soleh dalam melaksanakan sholat Jumat. Siapa yang sedih ya, maka Rasulullah mengatakan berarti dia beriman. Kenapa disebut beriman? Sedihnya itu suatu saat akan menjadi motivasi ya. Mau sampai kapan saya begini ya. Seharusnya hadir Jumat itu dari ba'da subuh ya. Dari ba'da subuh ya. Katanya selesai sholat subuh misalnya mandi ya. Ya. Mandi mandi sunnah, persiapan Jumat, berada di masjid ya sampai selesai sholat Jumat ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan itu pahalanya bagaikan ya orang yang sholat malam sepanjang tahun ya. Sehingga para ulama memberi judul hadis ini dengan istilah apa istilahnya ya, amalun qalilun ya atau ajrun katsirun fi amalin qalilin ya. Pahala yang banyak dibalik amal yang sedikit ya. Cuma dari subuh sampai selesai sholat Jumat. Karena selesai sholat Jumat nggak dianjurkan lagi kamu berada di masjid ya. Selesai Jumat ayatnya mengatakan fantashiru fil ard, sana bertebaran ya. Tapi sebelum Jumat sesegera mungkin kamu ke masjid ya, agar menjadi ya amal soleh yang istimewa di sisi Allah, sampai disebut dengan amalun qalil, ajrun kabirun atau katsirun fi amalin qalil ya. Ini semua hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebut dengan muttafaqun alaih ya. Inilah jamaah rahimakumullah yang bisa kita bahas di waktu yang sangat singkat ini, walaupun cuma dapat satu hadis dari Riyadhus Shalihin, insyaallah barakah, insyaallah membangun wawasan tentang Ramadan, bahkan tentang kehidupan secara umum insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair pada Ustaz atas ilmunya. Mohon izin Ustaz, apakah ada pertanyaan? Iya, silakan. Baik, silakan kepada para peserta apabila ada yang ingin bertanya, boleh diajukan. Saya boleh Ustaz? Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi yang disampaikan tentang kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua, yaitu saat berbuka dan saat berjumpa dengan rohnya gitu. Saya mau dijelaskan tentang yang berjumpa dengan rohnya Ustadz. Lebih detail maksud saya begitu. Itu kan otomatis masuk surga ya Ustadz ya. Nah, saya pernah baca itu keinginan penduduk surga itu tidak lain kecuali memandang wajah Allah. Mungkin saya bisa dijelaskan lebih detail tentang itu. Matur suwun, terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum. Ya, secara umum memang berjumpa dengan Allah ya, pertama ya, berarti Allah menyambutnya ya. Ada dijelaskan di Ali Imran, ada orang-orang yang saat perjumpaan dengan Allah, Allahnya nggak peduli ya.
yaitu orang yang mengorbankan keimanannya demi mendapatkan harta, ya. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, ya. Berarti menurut ayat ini atau dalam hadis ada orang-orang yang saat pertemuan itu disambut, ada nggak disambut, ya. Sana kamu, ya. Ya, dalam hadis termasuk yang nggak disambut, ya, kepala negara yang pembohong, malikun kadzab, ya. Apalagi ailun mustakbir, ya. Miskin tapi sombong, ya. Apalagi syaikhun zanin, udah sepuh tapi masih berzina, udah sepuh tapi masih melakukan amal dosa besar, ya. Salah satu juga di ayat yang lain, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, ya. Ya. Begitu enggak sukanya Allah bertemu dengan dia sampai orang itu, ya, entah bagaimana teknisnya ditutup oleh Allah, enggak bisa melihat, ya. Mahjub, ya. Sebagaimana yang kita sering dengar, orang umroh, orang berhaji nggak bisa melihat Ka'bah, ya. Ya. Jadi lihat ini Ka'bah ini yang mana, nggak ada, ya. Ya. Biasanya orang ini kalau di dunia masih bisa, ayo banyak berinfak, ayo banyak bertasbih, ayo banyak istighfar, macam-macam lah, ya. Ya, akhirnya Allah bukakan. Nah kalau di akhirat nggak ada solusinya. Oh kamu nggak bisa ngelihat Allah, ahli neraka kamu, ya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, ya. Tsumma yuqalu lahum innahum salul jahim, ya. Dan seterusnya, ya. Maka siapa yang disambut oleh Allah berarti dirinya disucikan, diampuni, berarti ya laik masuk surga. Kalau sudah masuk surga berarti, ya, ada sesi di mana Allah memperlihatkan dirinya, ya. Ya. Yang disebut dengan salamun qawlan min rabbir rahim, ya. Saat Allah itu menampakkan dirinya sambil manggil-manggil, ya ahlal jannah salamun alaikum, salamun alaikum, ya. Ya. Ahli surga, assalamualaikum. Gimana, masih ada yang kurang? Ya nggak ada yang kurang, ya Allah, ya semuanya udah sempurna kenikmatan di surga ini, ya. Padahal waktu itu kenapa nanya itu, karena mereka udah lupa dengan nikmat surga itu, ya. Ternyata nikmatnya melihat Allah, bertemu dengan Allah itu nikmat yang paling utama di dalam kehidupan akhirat. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, ya. Maka Allah pun mendemonstrasikan, ya, kambing yang disembelih, ya. Kambing itu diikonkan sebagai kematian, ya. Bahwa ini ibaratnya kematian itu udah saya potong, ya. Allah mengatakan mulai saat ini kalian tidak akan pernah mati, tidak akan pernah sakit, ya, tidak akan pernah butuh toilet, ya, macam-macam lah, ya. Pokoknya kalian jadi makhluk yang bersih, makhluk yang suci, ya, karena telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan, ya, dalam haditsun najwa, orang-orang seperti ini, ya, sampai nggak antara percaya dan tidak gitu, ya. Saya kan juga dulu banyak salahnya, kok bisa hilang semua ini catatan kesalahan itu, karena diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, karena itu di Ramadan, ya, istighfarnya lebih dianjurkan atau yang dinomorsatukan, bukan ditinggalkan yang lain.
Yang nomor satu kan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Artinya ampuni ya Allah dosa saya dengan menghapus semua dokumentasi kejahatan saya. Ya, kalau sudah dokumentasinya aja ya, apa sekarang istilahnya jejak IT ya. Kalau itu dihilangkan ya apalagi yang mau dibahas, kecuali udah kamu saya ampuni ya. Walaupun bagi Allah apa susahnya dihapus, ditongolin lagi, sebagaimana IT juga begitu, yang sudah dihapus bisa juga dipanggil lagi ya. Begitulah insyaallah, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Apakah masih ada untuk pertanyaan Ustaz? Oh iya silakan. Jadi, Ustaz, silakan pada para jemaah apabila ada yang masih ingin bertanya, silakan para jemaah yang ingin bertanya. Waalaikumsalam. Mau bertanya kan, Ya, silakan. perihal target tilawah kita selama Ramadan kan. Umpamanya di Ramadan kan kita dengan target tilawah akan 5 kali gitu kan. Nah, namun ternyata kalau kita yang hafal kan ada masa haidnya gitu kan. Nah, apakah ketika masa haid itu terhitung targetan kita itu, makanya kalau seandainya tercapai 5 kali, maka apakah di masa-masa haid itu kita tilawah terhitung untuk 5 kali khatamnya atau bagaimana Ustaz itu? Kan banyak juga nih Ustaz hadis-hadis ataupun memang yang mengatakan kalau di masa haid itu kita memang tidak dibolehkan untuk tilawah. Namun beberapa ilmu kita seperti kita di Maktabul Quran gitu kan, ataupun yang terhubung dengan Maktabul Quran Indonesia gitu, maka itu kan setiap haid kita di hari biasanya kita tetap tilawah gitu kan. Mungkin mohon pencerahannya sedikit Ustaz untuk hal kedemikian, karena memang ada yang mempertanyakan. Jazakallah. Ya, memang sikap markas secara umum ya, karena memang lebih mengutamakan fiqh dakwah ya daripada sekedar fikih ya. Jadi dalam hal yang sifatnya khilaf ya, selalu memberi kebebasan kepada jamaah untuk memilih mana yang paling diyakini ya. Biasanya paling diyakini itu ya, sesuatu yang sudah terajarkan dari dirinya ya, saat mulai kecil gitu ya. Kebetulan mulai kecil saat SD, saat SMP, SMU dulu ya, orang tuanya udah biasa bilang, aduh kalau haid diem aja udah, jangan baca Quran gitu ya. Sehingga kalau sekarang dipaksa sebetulnya boleh ini ya, dia jadi nggak tenang ya. Dipaksa harus tenang nggak boleh juga ya. Jadi siapa yang kebetulan tumbuh dalam fikih yang nggak boleh ya, yang biasanya siapa yang tumbuh di lingkungan Nahdiyin istilahnya ya, lingkungan pesantren NU misalnya, kita tidak ingin merubah, itu silahkan lanjutkan ya, karena itu juga ya masih ada sambungannya dengan ayat la yamassuhu illal mutahharun ya. Jadi kita tidak pernah menetapkan satu pendapat, tapi mengembalikan ke masing-masing ya. Yang kedua, ada yang tumbuh di lingkungan yang nggak apa-apa ya. Mungkin yang lingkungan Muhammadiyah, lingkungan Persis terbiasa ya nggak apa-apa, yang penting nggak megang mushaf,
megang HP, megang terjemahan Qurannya, terjemahan, maka boleh ya. Maka siapa yang tumbuh dalam pendapat seperti itu ya silahkan ya. Kelompok yang ketiga, kelompok yang ya memang nggak hidup di yang nggak religi gitu ya. Dulu dari kecil memang jauh dari kehidupan keagamaan ya. Maka ya, silahkan memilih kamu ya. Kalau menurut kamu ya yang srek bagi saya ini dalilnya yang membolehkan, ini dalil yang nggak membolehkan, kayaknya enakan yang membolehkan, ya silahkan ya. Itu secara umum maka selalu berpegangan kepada fiqh dakwah, bukan ya fiqhul ahkam ya. Kunut juga begitu, kita ya di markas ini yang mau kunut silahkan, nggak kunut silahkan. Misalnya imamnya itu ya kalau ada imam mau kunut silahkan, imam nggak kunut ya silahkan ya. Kita tidak pernah mengharuskan versi harus begini ya. Yang jadi imam langsung alhamdulillahirabbil silahkan. Yang mau jadi imamnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil bebas ya. Karena kita ingin membiasakan umat ya tidak terpecah cuma karena teknis ibadah ya. Kan sama-sama sholat ya, cuma beda bismillah dijaharkan, bismillah disirkan. Masa gitu aja nggak bisa bersatu sih ya. Gimana nanti dengan kaum muslimin yang madhab lain ya. Itulah ya. Jadi ya kepada yang berkeyakinan tidak boleh, apakah pahala itu tetap mengalir ya. Itu disabdakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa segala sifatnya yang syar'i ya ketika kamu tinggalkan ya maka itu ya menjadi catatan amal yang sudah permanen ya. Katakan misalnya tilawah ya. Setelah 2 bulan 3 bulan kemudian sakit ya, kan nggak bisa tilawah karena sakit. Maka Rasulullah mengatakan kamu tetap mendapat pahala walaupun sudah sepekan nggak baca Quran. Kenapa? Karena Allah tahu kamu itu nggak tilawah bukan malas, tapi karena memang kondisimu sakit ya. Tilawah tiba-tiba harus pergi ke keluar kota, safar misalnya, nggak sempat lagi tilawah, maka selama safar itu kamu dicatat oleh Allah. Selama safar itu kan berarti tidak sholat jamaah, tidak tilawah, tidak itu semua ya. Maka itu yang dimaksud oleh hadis idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila hamba Allah itu sakit atau pergi, maka apa yang tidak dikerjakan saat sakit, saat bepergian itu tetap dicatat oleh Allah sebagaimana saat dia melakukannya, saat nggak pergi dan saat sehat ya. Ini menjadi kaidah umum semuanya, termasuk wanita yang sedang haid ya. Apa ya orang kalau haid, wanita haid itu kalau ketika nggak sholat, ketika nggak puasa ya masih dapat pahala? Dapat ya. Mana buktinya? Ya pertama ghaib ya. Tapi secara hukum buktinya kalau dibalik ya. Gimana kalau dibalik begini ya? Kamu haid ya, wah daripada saya nggak dapat pahala sholat, saya mau tetap sholat aja deh ya. Apa sih alasannya orang haid nggak boleh sholat? Takut netes, ya udah kasih aja ya. Katakan pembalut yang setebal mungkin supaya enggak ya. Tetap aja enggak sah karena syariatnya memang jangan sholat, jangan puasa. Untuk puasa diqadha, untuk sholat enggak usah diqadha ya.
Jadi kalau dipaksakan bukan malah dapat pahala, dapat dosa, kamu melanggar SOP gitu ya. Jadi kita harus sadar, wanita muslimah harus sadar bahwa yang melarang dia sholat itu Allah. Saat dia suci, yang mewajibkan dia sholat adalah Allah ya. Jadi semua yang dilakukan atas nama Allah itu berarti saat dikerjakan ada pahalanya, saat ditinggalkan pasti ada pahalanya ya. Termasuk juga yang berkeyakinan haid jangan baca Quran ya. La yaqra'ul Quran ya, la yaqra'ul Quran wa huwa haid misalnya. Ada hadis khusus bagi orang-orang yang meyakini fikih ini misalnya ya. Jadi nggak usah ragu dengan apa yang sudah menjadi habitnya sejak kecil ya. Walaupun dulu ikut-ikutan istilahnya, ternyata ikut-ikutan dia itu juga ada dalilnya kalau dikaji ya. Habis dulu bapak ibu saya dulu kalau haidnya nggak ngaji ya, saya dari dulu nggak ngaji ya. Sekarang di markas kok begini ya. Markas tidak pernah menentukan harus begini harus begitu, tapi mendorong yang mengatakan nggak boleh silahkan ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada acara misalnya ya haid tetap baca, tetapi kemudian ada peserta yang nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak mungkin panitia kamu kenapa nggak ikutan, nggak mungkin begitu ya. Tinggal sampaikan maaf saya terus saya berpendapat ya nggak boleh haid itu baca Quran gitu. Dan atas kefahaman sebuah dalil boleh seorang berubah pikiran ya. Ternyata setelah saya pelajari yang betul itu boleh ya silakan ya. Atau ternyata yang setelah saya pelajari, saya baca-baca, saya diskusi, saya lebih cocok yang nggak boleh ya silahkan ya. Yang penting kalau sudah berubah jangan berubah lagi ya. Jangan tahun ini nggak boleh, tahun depan boleh, tahun berikutnya lagi nggak boleh, bolak-balik begitu nggak boleh. Nah, itu namanya talfiq ya. Jadi siapa yang sudah yakin dengan, kecuali terhadap suatu yang sunnah misalnya ya. Kunut kan sunnah ya. Mau dipahami saya kali ini nggak mau kunut, besok mau kunut ya nggak apa-apa, namanya juga sunnah ya. Yang beda nanti ya berangkat pemahaman dalilnya, kenapa dia nggak kunut, kenapa dia kunut dan seterusnya ya. Baik jamaah rahimakumullah, sampai di sini kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.